Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indi Mutyasari dengan NIM 22051355805. Kali ini, Indi akan menjelaskan sedikit hal tentang statistik. Menurut buku yang Indi baca, statistik berasal dari bahasa Latin yang berarti negara atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Seiring dengan perkembangan zaman, statistik telah mengambil bagian dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, apa yang dimaksud dengan statistik? Ada yang mengatakan bahwasanya statistik merupakan keterangan ringkas berbentuk angka-angka. Ada juga yang mengatakan statistik adalah sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penafsiran data yang berbentuk angka-angka. Ada juga yang mengatakan statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Melihat statistik yang telah mengambil bagian dalam berbagai bidang kehidupan, lantas apa sih peran statistik? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Contohnya, angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam penelitian ilmiah, statistik memiliki peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Di samping statistik memiliki peran, ternyata statistik juga diperlukan. Diperlukan untuk apa? Yang pertama, statistik diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, statistik diperlukan untuk membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, statistik diperlukan untuk mengatasi berbagai macam perubahan. Dan yang keempat, statistik diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Di samping peranan dan perlunya statistik, ternyata statistik juga mempunyai fungsi. Nah, fungsi statistik untuk apa aja? Yang pertama, fungsi statistik adalah sebagai bank data. Yang kedua, statistik berfungsi sebagai alat quality control. Dan yang ketiga, statistik berfungsi sebagai alat analisis. Dan yang terakhir, statistik berfungsi sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Berdasarkan kriteria tertentu, statistik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuk parameternya. Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Yang kedua, ada statistik inferensi, yaitu bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia.
Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada statistik sosial, yaitu statistik yang diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ada statistik pendidikan, yaitu statistik yang diterapkan dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga ada statistik ekonomi, yaitu statistik yang diterapkan dalam ilmu ekonomi. Yang keempat ada statistik perusahaan, yakni statistik yang diterapkan dalam bidang perusahaan. Yang kelima, ada statistik pertanian, yaitu statistik yang diterapkan dalam bidang pertanian. Dan yang keenam, ada statistik kesehatan, yaitu statistik yang diterapkan dalam bidang kesehatan. Dan berdasarkan bentuk parameternya, statistik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu bagian dari statistik yang parameternya dari populasi yang mengikuti suatu distribusi tertentu. Dan yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu bagian dari statistik yang parameternya dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. Sama halnya dengan disiplin ilmu lain, statistik juga menggunakan pendekatan ilmiah yang disebut dengan metodologi statistik, yang mana tahap-tahapnya yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data atau fakta, yang ketiga ada klasifikasi data, yang keempat ada penyajian data, dan yang terakhir ada analisis data. Alur dari metodologi statistik yaitu kita identifikasi permasalahan yang diteliti, selanjutnya dikumpulkan dalam bentuk data dan fakta, lalu diklasifikasikan dan disajikan datanya dalam bentuk grafik atau lainnya, lalu diinterpretasi hasil dan menarik konklusi serta mengambil keputusan sebelum kita menarik kesimpulan dari hal-hal yang telah kita lakukan. Konsep dasar yang bakalan kita temui jika kita mempelajari statistik adalah yang pertama ada populasi, yang kedua ada sampel, yang ketiga ada variabel diskrit, yang keempat ada variabel kontinu, yang kelima ada pembulatan data, dan yang terakhir ada notasi sigma. Mungkin itulah sedikit penjelasan materi tentang statistik dari Indi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Indi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.